Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dr. Ana Majidawati dan Ivana Brahmana sebagai tim pengabdian masyarakat di wilayah Puskesmas Jetis 2 Kabupaten Bantul akan menyampaikan presentasi tentang topik dari pengabdian masyarakat kami, yaitu pemberdayaan kader kesehatan dalam pendampingan ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Pendahuluan, latar belakang kenapa pengabdian masyarakat ini kami lakukan, yaitu adanya jumlah kematian ibu hamil di masa pandemi meningkat. Ini dari data Dinas Kesehatan Bantul tahun 2018. Sebelum COVID ini menyebutkan bahwa mortalitas ibu hamil Maret-Juli 2020 ada 10 kematian ibu hamil. Pemantauan ibu hamil di masa pandemi kurang terpantau, pelayanan kesehatan banyak yang tutup atau membatasi pelayanan, dan kemudian kader kesehatan sebagai lini terdepan dari pemantauan kesehatan ibu hamil ini juga tidak optimal terkait adanya aturan-aturan seperti social distancing, kemudian dilarang mengadakan kerumunan, sehingga menyebabkan keberadaan ibu hamil ini menjadi agak kurang terperhatikan baik di tingkat layanan dasar maupun di tingkat layanan kesehatan yang lebih lanjut. Data Google Form dari ibu hamil di wilayah Puskesmas Jetis 2 Bantul, data Google Form ini dibantu oleh mahasiswa tim KKN dari FKIK UMY. Didapatkan beberapa permasalahan yang perlu digarisbawahi dan penting diperhatikan pada ibu hamil. Yang pertama adalah mudah lelah, yaitu 81,82%. Satu orang ibu hamil usia 18 tahun terdiagnosis COVID positif. Kemudian adanya data kuesioner yang menyatakan masih banyak ibu hamil yang belum memakai masker dan melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan tertib. Kemudian yang keempat, pengetahuan seputar COVID pada ibu hamil dan pencegahannya yang masih kurang. Ini terlihat pada data Google Form, yaitu 68% dari ibu hamil ini pengetahuan seputar COVID masih kurang. Kemudian tujuan dari pengabdian masyarakat ini yang pertama adalah pemberdayaan kader kesehatan wilayah Puskesmas Jetis 2 Bantul dalam pendampingan ibu hamil di masa pandemi, perlunya peningkatan pengetahuan kader kesehatan. Kemudian yang kedua adalah cara aman dan mudah melakukan pendampingan dan peningkatan pengetahuan pada ibu hamil oleh kader kesehatan. Yang ketiga, membuat suatu grup untuk mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi COVID-19 pada ibu hamil. Yang keempat, kader kesehatan sebagai mediator, motivator dalam pendampingan ibu hamil di masa pandemi ternyata sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya ibu hamil ini. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu yang pertama adalah pengambilan data melalui kuesioner Google Form pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Jetis 2 Bantul. Kemudian permasalahan pada ibu hamil didapatkan adalah mudah merasa lelah, ibu hamil umur 18 tahun terdiagnosis COVID-19, kemudian belum tertib protokol kesehatan, pengetahuan COVID yang masih kurang pada ibu hamil yaitu 68%. Kemudian dari permasalahan ini kita lakukan sosialisasi program kepada stakeholder, yaitu Kepala Puskesmas Jetis 2, Kepala Apokja Kesehatan Ibu Anak di Puskesmas Jetis 2 Bantul, dan kemudian Koordinator Kader Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Bantul. Kemudian metode pengabdian masyarakat ini dimulai dari pretest, yaitu uji tes dengan metode Kahoot, kemudian melakukan ceramah tentang menggunakan video ajar terkait seputar ibu hamil dengan COVID-19, kemudian dilakukan brainstorming atau diskusi tanya jawab secara langsung, kemudian dilakukan post test dengan metode Kahoot. Kemudian dari hasil ini pengetahuan kader kesehatan diharapkan meningkat, dibentuk grup WhatsApp antara kader dengan ibu hamil, di mana dengan grup ini akan diupayakan supaya adanya komunikasi antara ibu hamil dengan kader kesehatan sebagai mediator ke layanan kesehatan yang lebih lanjut seperti puskesmas, rumah sakit, dan seterusnya. Hasil dan pembahasan. Kegiatan ini rencananya dipusatkan di Dusun Canden dekat Masjid Al-Fatah, Desa
Turen Canden Jetis Bantul. Dilakukan pembukaan oleh Bapak Kepala Dusun Canden, Bapak Kurniawan Setiabudi, dilanjutkan pretest untuk penjajakan pengetahuan seputar ibu hamil di masa pandemi. Kemudian dilakukan ceramah dengan pemateri Dr. Ivana Bruh Brahmana, merupakan dosen bagian OFSIN Prodi Kedokteran FKIK UNY, yang dengan materi video edukasi apa dan bagaimana COVID-19 pada ibu hamil. Dilanjutkan diskusi, brainstorming, dan post-test. Hasil dan pembahasan, hasil post-test dengan Kahoot didapatkan nilai yang lebih baik dibanding sebelum pemberian materi melalui video edukasi. Rata-rata nilai pretest didapatkan 20-80 dengan rata-rata nilai 55, dan nilai post-test antara 60-100 dengan rata-rata nilai 75. Materi video ceramah edukasi terkait seputar permasalahan COVID-19 bagi ibu hamil diberikan kepada kader kesehatan, dan kader kesehatan diharapkan dapat meneruskan kepada masyarakat dengan menggunakan media grup atau WhatsApp, sehingga semua materi-materi baik dari puskesmas maupun dari tim pengabdian masyarakat dapat disampaikan oleh kader di grup ini, ya. Dan diskusi maupun tanya jawab dapat ditampung di grup ini untuk dilanjutkan ke tingkat layanan kesehatan yang lebih lanjut. Di sini dapat dilihat tabel 1 daftar masalah hasil rekapitulasi Google Form pada penyintas COVID-19 dan ibu hamil di wilayah Puskesmas Jetis 2 Bantul. Yang pertama adalah keluhan terbanyak, yaitu mudah merasa lelah. Di rencana tindaknya dilakukan ceramah, penyegaran keluhan pada ibu hamil yang biasa terjadi dan antisipasinya. Sudah dilakukan ceramah dan video edukasi terhadap resiko bagi wanita hamil dengan COVID-19 dan cara pencegahannya. Kemudian yang kedua, satu orang ibu hamil usia muda yaitu 18 tahun. Hal inilah yang penting dilakukan pendampingan terhadap ibu hamil ini. Sudah dilakukan oleh puskesmas dan perlu dilakukan evaluasi dan tindakan yang lebih lanjut. Makanya diperlukan kader kesehatan ini untuk melakukan pendampingan khusus atau pendampingan yang melekat. Kemudian yang ketiga adalah protokol kesehatan pada ibu hamil yang belum tertib, yaitu melakukan refreshing dan penyegaran kembali secara rata, melakukan evaluasi, sudah dilakukan dengan pemberian ceramah dan edukasi. Gambar 2, grafik data keluhan yang dirasakan ibu hamil dan grafik ibu hamil berusia muda. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa memang mudah lelah inilah yang dirasakan paling banyak oleh ibu hamil. Memang pada ibu hamil ini biasanya terjadi kelelahan atau mudah lelah, dan ini dipicu oleh adanya COVID-19 ini, sehingga mereka mungkin terlalu takut atau mungkin was-was terkena COVID, sehingga mereka menjadi mudah lelah. Kemudian adanya nyeri-nyeri otot persendian dan nyeri dada, kemudian adanya sesak nafas dan batuk. Kemudian untuk umur yang terbanyak adalah umur 23 dan umur 33 tahun, dan hanya satu yang termasuk usia kehamilan muda. Ini adalah gambar pelaksanaan pretest dan post-test dengan metode Kahoot. Tampak peserta di lokasi sedang melaksanakan evaluasi capaian pemahaman materi. Mereka menggunakan HP ya untuk melakukan tes dan pretest. Jadi ini kami mendampingi dari peserta ini untuk melakukan pretest dengan metode Kahoot. Kemudian ini adalah ceramah narasumber Dr. Ivana Brahmana. Jadi kegiatan pengabdian ini dilakukan dua jalur, yaitu dengan metode online, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting. Kemudian dilanjutkan dengan adanya YouTube ya bagi peserta lain yang mengikuti secara online. Jadi ada dua, offline dan online. Hasil dan pembahasan kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada usia 14 sampai 20 tahun, baik pada remaja yang menikah maupun yang belum menikah. Kemenkes 2020. Masa kehamilan pada usia remaja sangat kompleks yang terkait dengan organ reproduksi yang belum matang, masalah kejiwaan atau psikologis, masalah sosial ekonomi dan kesehatan. Hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan pada ibu hamil mempengaruhi rasa nyaman dan kesehatan secara umum pada ibu hamil, terutama pada masa pandemi. Nah, disinilah peran kader kesehatan yang sangat penting sebagai pendamping dan mediator, motivator bagi permasalahan ibu hamil di masa pandemi, kelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian evaluasi jangka pendek dapat dilihat dari nilai skor dari Kahoot pencapaian yang membaik. Skor ini dapat menunjukkan peningkatan saat peserta mendapatkan nilai yang lebih baik antara post-test dan
pretest. Kesimpulannya, pemberdayaan kesehatan wilayah puskesmas telah terlaksana dengan baik. Tujuannya adalah masyarakat akan membentuk suatu grup dalam WhatsApp sehingga mereka akan terwadai oleh terhadap permasalahan ini untuk melanjutkan permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu puskesmas atau layanan kesehatan yang lebih lanjut. Demikian presentasi pengabdian masyarakat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.